kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi materi bahasa Indonesia kelas 8. Tapi sebelum itu seperti biasa, intro dulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra dari MTS Negeri 9 Bantul. Langsung saja kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah karangan yang menjelaskan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Contoh fenomena alam itu ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian sosiokultural. Apa itu sosiokultural? Nah, ini dia. Sosiokultural adalah sesuatu yang berkenaan dengan segi sosial atau budaya masyarakat. Contohnya bisa fenomena kemiskinan, fenomena pengangguran, atau fenomena manusia gerobak gitu. Itu bisa masuk ke dalam sosiokultural. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu berisi fakta. Jadi informasi yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bersifat ilmiah, artinya berdasarkan keilmuan. Jadi tidak boleh istilahnya sembarangan seperti itu. Yang ketiga, bersifat informatif, artinya tidak mempengaruhi pembaca, sekedar memberikan informasi tentang suatu hal. Dan yang terakhir itu ada penanda proses atau sequence marker seperti kata pertama, kedua, berikutnya, kemudian, selanjutnya, terakhir, lalu gitu. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian struktur teks eksplanasi. Strukturnya ini ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kedua rangkaian peristiwa, dan yang ketiga ulasan. Nah, mari kita bedah satu persatu. Identifikasi fenomena. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Fungsinya untuk memberikan gambaran awal tentang fenomena. Nah, contohnya misalnya diawali dengan pengertian. Untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, ketika kalian diminta menemukan mana bagian dari identifikasi fenomena, maka pilihlah di bagian awal paragraf. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi, paragraf pertama itu sudah pasti identifikasi fenomena. Lanjut ke bagian kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Bagian ini berisi deretan penjelas yang berisi proses runtut terjadinya fenomena. Runtut artinya harus urut dari awal sampai akhir. Bagian ini berfungsi untuk memperjelas rangkaian fenomena yang terjadi. Jadi ketika tadi di awal sudah memberikan gambaran, nah bagian kedua ini adalah penjelasnya. Bagian ini selalu berada di tengah. Jadi setelah paragraf pertama ini, mulai dari paragraf kedua sampai paragraf sebelum terakhir, itu adalah rangkaian peristiwa. Kita lanjutkan ke bagian ulasan atau bagian terakhir. Nah, bagian ini berisi penilaian penulis terhadap fenomena yang dibahas. Berfungsi untuk memberikan kesan yang subjektif. Karena berupa ulasan ini sudah pasti subjektif ya. Jadi menurut dari penulisnya. Tipsnya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, ketika kalian diminta menemukan mana bagian ulasan, maka pilihlah paragraf terakhir.
Ketika ada soal yang kutipan gitu, kutipan teks eksplanasi, ketika kalian membacanya itu adalah sebuah opini, sebuah penilaian dari penulis, maka itu sudah pasti bagian dari ulasan teks eksplanasi. Langsung kita lanjutkan ke bagian kaidah kebahasaan. Yang pertama, teks eksplanasi selalu fokus pada hal yang umum. Jadi bahasanya itu umum, seperti bencana alam, fenomena sosial, fenomena budaya gitu, kultural, itu umum bahasanya. Kemudian menggunakan istilah-istilah ilmiah. Istilah-istilah ilmiah itu memang tidak di semua kata itu pakai istilah ilmiah ya, tetapi hanya bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Nah, apa yang membedakan? Kalau kata kerja material itu menunjukkan aktivitas fisik. Contohnya, menangis. Jadi ada terlihat langsung. Membaca, menulis, menonton. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kata kerja relasional. Kata kerja relasional ini penghubung antara subjek dan pelengkap. Ya, jadi ketika tidak ada kata kerja ini, maka aneh gitu. Misalnya menyebabkan gempa bumi menyebabkan kemiskinan gitu misalnya ya. Nah, ketika kata menyebabkan ini tidak ada, maka aneh. Jadi gempa bumi kemiskinan kan tidak nyambung seperti itu. Jadi kata kerja relasional itu penghubung antara subjek dengan pelengkap. Yang keempat, teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Biasanya ya. Konjungsi waktu itu seperti apa? Yaitu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Nah, di dalam teks eksplanasi sudah pasti menggunakan konjungsi waktu. Karena tadi di awal berhubungan dengan adanya penanda proses. Seperti pertama, kedua, selanjutnya, sebelum, setelah itu, dan sebagainya. Kemudian bedanya dengan konjungsi kausal adalah konjungsi yang menjelaskan atau kata hubung yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, ini cuma ada dua, ya sebabnya sama akibatnya, itu doang. Dan yang terakhir, teks eksplanasi itu menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif di sini ada dua, yaitu kalimat pasif transitif dan kalimat pasif intransitif. Bedanya bagaimana? Kalau transitif itu mempunyai objek, sedangkan intransitif itu tidak mempunyai objek. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. 4 tujuan pembelajaran ini sudah selesai ya. Dan kita ada satu bonus lagi, yaitu tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kalian bisa menemukan topik atau temanya terlebih dahulu. Kalian ingin nulis tentang apa? Yang kedua, kalian bisa menetapkan tujuan. Kalian nulis buat apa? Yang ketiga, kalian bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber. Bisa baca buku, baca koran, baca penelitian, melihat fenomena sosial, wawancara, dan sebagainya. Keempat, kalian bisa menyusun kerangka sesuai dengan topik yang dipilih. Saya sarankan kalian menulis kerangka ini berdasarkan strukturnya. Identifikasi fenomena apa, rangkaian peristiwanya apa aja, dan ulasannya seperti apa. Dan yang terakhir, kalian mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksplanasi dengan struktur teks yang benar dan urut. Jadi itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyelesaikan materi kali ini. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Kamu bertanya, Pak Andrian menjawab. Dan materi yang Pak Andrian sampaikan ini berdasarkan buku ajar Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 di MGMK Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Bantul. Baik, buat kalian yang ingin kepo-kepo bisa hubungi Pak Andrian di Facebook Andrian Eksa, Instagram @andrianeksa, Twitter Pak_Andrian, dan di YouTube channel Andrian Eksa. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara klik subscribe. Klik suka jika kamu yang suka dan klik tidak suka jika kamu yang tidak suka. Karena tidak harus suka ya. Terima kasih, bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat.